Halo kawan-kawan Yuginers, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan channel Yugin Ginanjar, dimana tagline-nya adalah bercerita adalah karya. Kota Bandung tentu menjadi sangat tersohor dengan ribuan tempat wisata dan kulinernya yang sangat terkenal itu, yang bahkan kota kembang ini seringkali disebut sebagai kota yang paling sempurna untuk ditinggali. Akan tetapi ya saya juga nggak tahu ya sempurna atau tidaknya seperti apa. Nah, tapi yang jelas di samping keindahan dan nyamannya kota Bandung ini masih menyimpan segudang misteri yang juga patut kita ketahui secara bersama. Salah satu urban legend terkenal di sebuah tempat yang bernama Taman Maluku di kota Bandung. Nah, tempat ini terkenal dengan keberadaan patung pastor besar di sebelah utara, yang mana banyak orang sekitar yang mengatakan bahwa patung pastor tersebut seringkali bergerak sendiri di malam hari. Patung tersebut, nih informasinya ya, bahwa patung tersebut ini merupakan replika dari seorang pastor bernama Henricus Christian Verbach, yang bahkan dia ini tidak pernah berkunjung ke Bandung. Aneh ya, saya nggak tahu juga ini ceritanya seperti apa. Tetapi yang jelas Verbach ini merupakan pria Belanda yang lahir pada tahun 1835. Dirinya memulai karir sebagai pedagang, hingga beralih menjadi seorang pastor, dan dia bertugas di Padang pada tahun 1872. Dirinya terus bertugas hingga dikirim ke Aceh dan berhenti pada tahun 1907 karena faktor kesehatannya. Jadi ya namanya juga manusia, lama-kelamaan itu semakin menurun tingkat kesehatannya. Verbach diketahui sering memberikan hiburan dan siraman rohani saat bertugas di medan perang. Jadi orang lain lagi perang gitu ya, dia ada penghiburan, terus kemudian ngasih ceramah-ceramah gitu kepada pasukan-pasukan yang sedang berperang. Beliau juga sangat perhatian terhadap anak-anak di panti asuhan, hingga mencarikan orang tua yang mau mengangkat anak-anak tersebut. Kesadaran tersebut yang membuat Verbach sangat dicintai oleh masyarakat secara luas. Sayangnya, Verbach meninggal pada tahun 1918 dikarenakan sakit. Beliau meraih penghargaan Ridder in the Orde van the Netherlands Leeuw, yaitu Kesatria Orde Singa Belanda, yang mana patungnya sempat berada di Simpang 5 Aceh. Pada tahun 1922, pemerintah kota Rotterdam memberikan penghargaan bagi Verbach sebagai warga kota teladan. Keren ya. Hingga akhirnya mereka mendirikan patung karya seniman GZW Rueb di Moluccan Park atau Taman Maluku pada tanggal 27 Januari tahun 1922. Tidak sedikit orang-orang yang tinggal di sana atau di sekitar sana, atau orang yang hanya datang sesekali ke situ, mengalami kejadian yang janggal
dari patung pastor tersebut, yang mana terdapat beberapa kejadian seram seperti patung akan mengangguk-ngangguk ya beberapa kali ketika lonceng katedral berbunyi. Kalian bisa bayangkan gitu ya, ketika misalkan kalian ada di sana, kalian melihat patung yang mengangguk-ngangguk sendiri, tentu akan sangat terasa seram. Nah, selain dari itu, ternyata buku yang dia pegang, menurut orang sekitar, katanya, ya konon katanya, itu bisa berubah hari demi hari isinya itu. Sehingga itu menjadi salah satu kejanggalan juga dalam konteks pastor tersebut. Bahkan, isu bahwa patung tersebut merupakan makam seorang pastor yang tewas dalam kecelakaan pesawat dengan jasad yang dikubur di bawah patung tersebut. Namun apakah itu sebuah kebenaran? Mari kita bahas selanjutnya. Tetapi yang jelas ada juga yang memberikan keterangan bahwa setiap malam dia suka turun dan berjalan-jalan di sekitar taman tersebut. Anda bisa bayangkan betapa sangat janggalnya patung tersebut bisa turun dan berjalan-jalan. Nah, ini kan pasti kalian tahu dengan Risa Saraswati ya. Menariknya, Risa Saraswati tidak menyangkal dan tidak membenarkan kisah bahwa patung Verbak tersebut bisa berjalan di malam hari. Yang mana dirinya menyebut bahwa beliau ini atau Verbak ini merupakan sosok yang dihormati oleh makhluk-makhluk lain di Taman Maluku itu. Hal ini disampaikan Risa saat mengajak Firly Latukonsina untuk menemui teman-teman tak kasat matanya di Taman Maluku, terutama Peter CS yang ada di film Danur itu loh. Tahu kan film Danur? Nah, inilah pokoknya yang ini nih, kan? Namun kabarnya selain Peter CS, terdapat juga sosok pastor dan tempat itu dipenuhi oleh hantu orang-orang Belanda, karena kabarnya Taman Maluku itu adalah tempat mainnya orang-orang Belanda zaman dulu. Oke teman-teman, jadi Taman Maluku ini memang sangat menyeramkan ternyata. Kalau teman-teman nanti main ke kota Bandung atau yang di kota Bandung itu sendiri pasti sudah tahu lah gitu ya, kalau yang orang kota Bandung. Nah, kalau yang dari luar ini bisa tergambarkan seperti ini. Jadi banyak sekali pepohonan, kemudian rindang gitu ya. Jangankan malam, siang-siang pun agak sedikit nggak enak lah hawa-hawanya lah gitu ya. Kalau misalkan kita berada di sana, agak apa ya, sebut creepy sih enggak gitu, cuman anyep aja gitu ya suasananya. Nah, bahkan Risa Saraswati menjelaskan bahwa tempat ini dulu sering dijadikan tempat bermain keluarga Belanda. Hal ini diiringi dengan terdengarnya suara anak-anak dan noni-noni Belanda pada malam ketika mereka melakukan ritual di sana gitu ya. Itu terlihat oleh Risa Saraswati CS lah begitu. Nah, selain dari itu, penghuni taman ini merupakan korban perempuan dan anak-anak yang dibunuh dengan sangat keji saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Memang pada saat zaman Jepang itu, ya orang-orang Jepang itu sangat-sangat kejam, keji gitu ya, terhadap musuh-musuh mereka, yaitu orang Indonesia dan juga yang menjadi musuh mereka yaitu Belanda. Mereka sangat kejam
dan terkenal sangat-sangat kejam. Di dalam ilmu hubungan internasional pun gitu ya, ketika bicara tentang sejarah dunia, tentara Jepang memang kejam. Nah, tentu kalau teman-teman sempat nonton film Ivana, itu ada kisahnya juga di sana tentang pembunuhan ini dalam film Ivana. Nanti teman-teman bisa nonton gitu ya, ada tentang kisah ini. Ya memang tidak banyak panjang gitu ya, tetapi ada latar yang pembunuhan kisah ini. Oke, jadi sekian rekan-rekan semuanya tentang misteri yang ada di Taman Maluku Bandung. Jadikan hal ini sebagai sebuah keberagaman destinasi yang tentu dapat menarik minat wisatawan yang memang tertarik dengan urban legend yang ada di kota Bandung. Jangan lupa, nah ini hal yang sangat penting gitu ya, yaitu like, comment, subscribe, and share channel Yugin Ginanjar. Selalu tunggu konten-konten menarik lainnya, karena bercerita adalah karya.